Ya, kita akan mempelajari sesuatu yang sedikit berbeda dengan yang terdahulu, ya, yaitu integral Riemann. Jadi ada banyak kasus di mana problems di penggunaan itu adanya satu variabel bebas dan ada satu variabel yang bergantung pada X, dan kemudian situasinya itu dapat disajikan dalam bentuk grafik Y sama dengan Fx. Kemudian problemsnya itu dapat diubah menjadi menghitung luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, sumbu X dan fungsi itu, ya. Jadi bukan betul-betul kita mau mencari luas daerah, tetapi luas daerah ini mewakili banyak problems yang akan kita hadapi pada saat kita bekerja dengan matematik. Nah, jadi kita mulai dengan fungsi yang terdefinisi dari FAB ke R, ya. Nah, kemudian kita buat suatu pembagian, ya, partisi istilahnya begitu. P itu adalah himpunan yang paling kiri ujungnya dari himpunan daerah definisi fungsi. Jadi ini yang paling ujung. A kita sebut sebagai X0, kemudian ada X1, X2 begitu, ya, sampai yang terakhir katakanlah Xn sama dengan B, ya. Jadi partisi itu sebanyak koleksi dan titik-titik ini, X1, X2 dan seterusnya, yang terakhir sama dengan B, ya. Jadi bisa bebas sebebas-bebasnya. Nah, kemudian ada istilahnya tag, ya, tag, yaitu pada setiap subinterval ini kita memilih satu titik, ya, satu titik. Saya sebut saja sebagai X1, ya, X1 bar, kemudian X2 bar, dan jadi pada setiap ininya XI-1 XI kita pilih sebuah titik sembarang pada subinterval ini, ya. Ini menjadi XI bar begitu, ya. Nah, partisi dengan teksnya itu di dalam buku ditulis P begini, ya, yaitu koleksi dari subintervalnya itu, ya, jadi dianggap sebagai pasangan terurut gitu, XI-1, XI dan titiknya yang ada di situ, ya. Jadi di sini saya tulis XI bar gitu, ya. Dan I-nya adalah 1, 2 sampai N, ya. Jadi partisi itu selalu finite banyaknya, ya. Jadi berakhir dengan satu bilangan asli. Definisikan jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann, ya. Ditulis S, F yang bergantung pada partisi yang ada teksnya, ya, yaitu I1 sampai N F XI bar kali XI min 1 gitu. Jadi menyatakan apa ini? Kalau ini saya punya fungsi X sama dengan A, X sama dengan B, kemudian kita bagi, ya. Maaf, fungsinya tidak harus selalu kontinu, ya, tidak harus selalu kontinu. Kemudian kita bagi gitu. Ini adalah X0, X1 dan seterusnya. Nah, kemudian di gambar di sini saya pilih satu titik sembarang, ya, satu titik sembarang di antara interval tutup ini. Boleh dimulai di pojok kiri sampai pojok kanan, dan kalaupun dia di tengah, misalkan di situ, maka jumlah yang kanan itu menyatakan luas daerah ini. Kalau nilai dari XI bar itu positif, ya.
X1 ya di sini. Ya, jadi kalau Fx-nya itu positif di antara AB, maka ini adalah penghampiran luas daerah ini dengan menggunakan persegi panjang yang atasnya itu terletak di seperti ini dengan cara memilih sebuah titik di bawahnya ya. Dan ini yang disebut sebagai jumlah Riemann. Jadi definisi berikutnya adalah yang fungsi yang disebut terintegralkan secara Riemann ya. Jadi nanti ada integral lain jika ada bilangan L real sehingga untuk setiap epsilon ada delta. Nah, ini sering terdengar ya, jadi sudah tidak asing. Jika P ya, partisi yang sudah diberi teks, sudah dipilih titik-titik tadi dari AB dengan ini norm dari partisinya itu, yaitu apa? Maksimum dari panjangnya subinterval itu ya, lebih kecil dari delta, maka jumlah Riemann tadi ya, jumlah Riemann tadi yang berteks terhadap L itu kurang dari epsilon. Jadi sebetulnya secara bahasanya tidak jadi masalah ya, seperti biasa ya. Ada bilangan real L, untuk setiap epsilon ada delta ya. Ingat kekontinuan. Nah ini sekarang norm dari partisi itu adalah yang terbesar dari subinterval ini, sehingga kalau jumlah Riemann-nya ini dengan L itu lebih kecil dari epsilon. Nah nantinya kalau integral kalau L itu ada ya, kalau L itu ada, maka L itu akan kita tulis sebagai integral dari AB F saja boleh, atau juga integral AB Fx dx. Nah ini yang terakhir sering sekali kita gunakan ya, kita gunakan dalam penulisan integral. Jadi teorema pertama adalah ketunggalan ya. Jadi jika F terintegralkan tanpa saya tulis secara Riemann lagi, karena toh kita hanya berbicara integral itu saja, maka nilai tersebut adalah tunggal. Jadi seperti biasa, kalau saya mau membuktikan ketunggalan, biasanya anggap ada dua gitu ya, L1 dan L2. Kemudian kalau saya ambil epsilon, karena keterintegralan, maka akan ada delta 1 sehingga seperti ini ya. Demikian pula terhadap L2, maka akan ada seperti ini ya. Kemudian seperti biasa, pilihlah sekarang ya, delta itu adalah minimum dari delta 1 dan delta 2. Kemudian kalau saya punya partisi dengan teks lebih kecil dari delta, tentu saja dia lebih kecil dari delta 1. Kalau dia lebih kecil dari delta 1, maka ini dipenuhi. Demikian pula halnya dengan ini. Jadi kalau begitu, kita lihat bahwa L1 dikurangi L2 lebih kecil dari S F dengan partisi baru ini dikurangi L1 ditambah SFP terhadap L2. Nah ini lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 jadi epsilon ya, untuk apapun epsilon yang saya pilih. Nah seperti biasa argumen yang dulu, maka kita lihat bahwa L1 itu harga mutlaknya adalah akan ini kan lebih kecil ya, ini lebih besar dari 0, ini lebih kecil dari 0.
Dengan demikian tidak ada pilihan lain bahwa L1 itu harus sama dengan L2. Berikutnya adalah keterintegralan itu tidak bergantung pada perbedaan nilai di beberapa titik. Jadi tetapi harus berhingga, ya. Nah, karena berhingga cukup saya memperlihatkan kalau berbedanya satu titik saja. Nah, jadi di sini G itu terintegralkan, kemudian F itu juga didefinisikan pada AP, tetap nilai fungsi ini sama semua dengan Gx, ya, kecuali di X sama dengan C, ya ini boleh anggota AP mau di ujung ataupun di dalam, ya. Nah, maka kita akan membuktikan bahwa integral fx itu ada, ya, atau dengan kata lain f juga terintegralkan. Juga artinya f-nya terintegralkan. Nah, untuk buktinya nah, kalau titik C itu menjadi bagian dari atau mungkin yang tidak menjadi bagian dari partisi, artinya tidak masuk di dalam anggota dari XI, itu mungkin kita bisa memilih teksnya yang berbeda, ya, dan itu tidak menjadi masalah karena memang tidak muncul. Tetapi kalau dia C itu muncul, maka akan ada perbedaan antara nilai FC dan GC, ya. Jadi dalam hal ini dia akan sama dengan kalau terjadi seperti itu, sigma dari fxi dengan salah satunya adalah titik C, ya. Jadi ini xi min 1. Nah, tentu saja ini akan lebih kecil dari dengan menggunakan muncul di dua titik di sini dan di sini, maka kita tambahkan di sini angka 2 kurung GC plus FC begitu, yang semuanya berhingga semua, ya, kali delta XI, tapi dia tentu lebih kecil dari normnya, jadi yang paling panjang. Nah, tentu karena ini finite dan kita bisa membuat ini lebih kecil dari lebih kecil dari bilangan apapun juga, oleh karena itu ini bisa dibuat lebih kecil dari epsilon, ya. Jadi detailnya mungkin ada di buku. Nah, sebagai contoh, fungsi identitas itu tentu harus integrable, tapi di kuliah ini kita harus betul-betul melihat bahwa nilai integral tersebut ada, ya. Jadi di sini katakanlah kita batasi pada interval 0,1, ya. Nah, dalam hal ini kita apapun juga partisinya, ya. Dulu kalau di TPP partisinya diambil sama panjang, kalau di sini bebas. Jadi A sama dengan X0, dalam hal ini adalah 0, X1 sampai kemudian terakhir Xn sama dengan B sama dengan 1, ya. Nah, kemudian kita pilih titiknya itu, katakanlah XI barnya itu adalah titik tengahnya, jadi setengah dari XI min 1 ditambah XI begitu, sehingga nanti jumlah dari rimannya itu adalah sigma dari I1 sampai N F XI bar kali XI min 1, dan ini sama dengan sigma I dari 1 sampai N setengah XI min 1 plus XI kali XI min 1, dan hasilnya menjadi sigma
setengahnya keluar, xi kuadrat min xi min 1 kuadrat, i dari 1 sampai n. Nah, ini kalau dibuka ya, kalau dibuka menjadi setengah kurung x1 kuadrat min x0 kuadrat ditambah x2 kuadrat min x1 kuadrat dan seterusnya sampai yang terakhir xn kuadrat xn min 1 kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat dapat disederhanakan menjadi setengah xn kuadrat min x0 kuadrat, yang artinya ini adalah 1 kuadrat min 0 kuadrat ya, jadi sama dengan setengah. Nah, dengan cara demikian kalau epsilon itu kita pilih ya, kita bisa memilih delta ya, memilih delta positif dan partisi yang normnya lebih kecil dari delta, maka bentuk integral atau angka setengah langsung ya. Jadi SFP min setengah itu adalah setengah dikurangi setengah yang selalu 0, tentu saja ini lebih kecil dari epsilon ya. Jadi dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa fungsi tersebut terintegralkan.